Selamat siang, mahasiswa proses bisnis dan pemodelan sistem informasi. Kita bertemu lagi dalam pertemuan 6, yaitu yang membahas tentang use case diagram. Setelah kita mengetahui ada berbagai macam diagram-diagram dalam UML, kita sudah mempelajari rich picture dan activity diagram, maka kali ini kita akan membahas tentang use case diagram. Dalam use case diagram, yang digambarkan adalah fungsi dari sebuah sistemnya. Jadi yang ditekankan adalah apa yang diperbuat atau dilakukan oleh sistem. Jadi actionnya apa, bukan bagaimana sistem itu bekerja. Ya, kalau di activity diagram kita membahas proses bisnis, ya, bagaimana apa yang dilakukan tahapan-tahapannya. Tetapi kalau dalam use case diagram yang dibahas adalah apa yang diperbuat oleh sistem. Sehingga sudut pandangnya adalah sudut pandang user, yang dibutuhkan oleh sistem itu apa aja, ya. Memfokuskan pada proses komputerisasi, dia menggambarkan hubungan antara use case dengan aktor. Aktor ini adalah pelaku yang berhubungan atau yang berinteraksi dengan si komputer atau sistemnya. Ya, jadi use case menggambarkan sebuah proses sistem atau apa yang dilakukan oleh sistem, actionnya apa aja dengan kebutuhan sistem dari pandang user. Nah, secara umum use case adalah pola perilaku sistem dan urut-urutan transaksi yang berhubungan yang harus dilakukan oleh satu aktor. Ya. Jadi karena apa yang dilakukan oleh sistem, maka dia ada urut-urutannya, ya. Transaksi yang berhubungan yang dilakukan oleh satu aktor. Use case terdiri dari ada use case sendiri, ada actor sendiri, ada relationship sendiri. Nah, itu yang wajib ada dalam sebuah use case diagram. Sedangkan yang opsionalnya ada sistem boundary boxes dan packages. Mari kita bahas satu-satu. Dalam use case diagram, tadi kita bahas ada use case, ada actors, dan ada relations. Secara umum, use case itu tadi dibuat berdasarkan keperluan aktor atau si user. Merupakan apa yang dikerjakan oleh sistem, bukan bagaimana sistem mengerjakannya. Jadi apa sih yang dilakukan oleh sistem? Use case hanya menetapkan apa yang seharusnya dikerjakan oleh sistem, yaitu kebutuhan fungsional sistem. Use case tidak untuk menentukan kebutuhan non-fungsional. Misalnya sasaran kerja, bahasa pemrograman, dan lain-lain ya. Use case hanya menetapkan kebutuhan oleh sistem yang akan berjalan pada sebuah komputer ya. Use case kemudian diberi nama yang menyatakan apa hal yang dicapai dari hasil interaksinya dengan aktor. Dia dinotasikan dengan gambar yaitu berupa horizontal ellipse. Jadi gambarnya lingkaran elips ya. Dan use case biasanya menggunakan kata kerja. Nama use case boleh terdiri dari beberapa kata, namun tidak boleh ada dua use case yang memiliki nama yang sama. Artinya use case entry data mahasiswa, lalu ada lagi use case entry data mahasiswa, itu tidak diperbolehkan. Jadi nama use case adalah nama yang kata kerja dan dia tidak boleh sama, boleh lebih dari satu kata. Sedangkan aktor adalah orang atau subjek atau pelaku yang terkait dengan kegiatan sistem tersebut, yaitu yang berinteraksi dengan si komputer atau si sistem. Aktor biasanya menggunakan kata benda, lebih tepatnya orang ya. Posisinya sebagai apa? Apakah dia penjual, pembeli, mahasiswa, staf, petugas, dan lain-lain. Aktor menggambarkan orang atau sistem atau eksternal yang menyediakan informasi dari sistem, menyediakan atau menerima informasi dari sistem. Jadi dia memberikan data atau menerima cetakan dari sistem. Ya, aktor menggambarkan tugas atau peran, bukannya posisi atau jabatan. Jadi peran dia staff atau peran dia sebagai entry atau admin dan lain-lain. Aktor memberi input atau menerima informasi dari sistem. Aktor biasanya menggunakan kata benda. Tadi saya bilang lebih tepatnya mungkin kata orang ya. Jadi peran dari orang tersebut terhadap si sistem atau si komputer tersebut. Tidak boleh ada komunikasi langsung antar aktor. Artinya tidak boleh ada gambar
aktor dengan aktor yang berhubungan langsung itu tidak boleh. Tapi kalau use case dengan use case boleh. Ya, indikasi sistem untuk sebuah aktor merupakan sebuah sistem. Adanya aktor yang bernama time mengindikasikan schedule event. Ini sangat jarang ya, dan ini opsional sekali gitu. Letakkan aktor utama pada pojok kiri atas dari diagram. Jadi dalam sebuah use case diagram, aktor utama itu berada pada sebelah kiri. Kalau Anda lihat ada dua aktor sebelah kiri dan sebelah kanan, maka aktor utama adalah sebelah kiri yang aktif dan aktor yang secondary adalah yang di kanan yang pasif. Biasanya aktor aktif dia memberikan data atau informasi, sedangkan aktor pasif yang sebelah kanan itu menerima data atau informasi. Association itu bukan menggambarkan aliran data informasi, tapi menggambarkan bagaimana aktor terlibat dalam use case. Ada 4 jenis relasi yang bisa timbul pada use case diagram, yaitu association antar aktor dan use case, association antar use case, jadi use case dengan use case ya. Kalau antar use case tuh use case dengan use case. Kalau antara aktor dengan use case, aktor yang berhubungan langsung dengan use case. Sementara dua lagi adalah generalization atau inheritance antar use case dan inheritance antar actors. Kita bahas satu-satu. Association atau hubungan antar aktor dengan use case itu dilambangkan dengan garis tanpa panah. Ya, menggunakan garis tanpa panah untuk aktor dengan use case. Tetapi kalau antara aktor dengan use case yang mengindikasikan berinteraksi secara pasif, maka menggunakan panah terbuka. Panah terbuka maksudnya anak panahnya hanya satu. Mari kita lihat contoh association antar use case. Association antar use case ada dua, ada include dan extends. Include adalah harus atau required, yaitu termasuk di dalam use case lain. Jadi ada use case hubungannya dengan use case ya. Ini namanya association antar use case. Use case berhubungan dengan use case itu di-association-kan. Pilihannya ada dua, apakah dia include, apakah dia extend. Kalau include itu artinya required atau harus. Ya. Pemanggilan use case oleh use case lain. Tanda panah terbuka terarah ke sub use case. Sub use case itu yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum melakukan satu action, gitu ya, melakukan satu kegiatan. Gambarkan association include secara horizontal. Mari kita lihat contoh use case diagram yang ini ya. Nah, use case diagram ini actors-nya adalah nasabah, letaknya di sebelah kiri. Antara actor dengan use case, dia punya use case utamanya adalah buka rekening. Penulisan use case buka rekening itu menggunakan kata kerja, sedangkan penulisan actors menggunakan kata benda, yaitu nasabah ya, pelaku atau si subjeknya yang berinteraksi dengan sistemnya, gitu ya. Jadi siapa yang membuka rekening? Oh, si nasabah, gitu. Kemudian antara actor dengan use case dihubungkan dengan association yang tadi, garis tanpa panah. Dan itu harus secara horizontal, bukan vertikal. Kemudian ada lagi kegiatan atau apa yang dilakukan sebelum buka rekening, yaitu catat data pribadi. Maka muncullah use case catat data pribadi. Use case catat data pribadi ini menggunakan kata kerja, yaitu catat data pribadi. Catatnya kata kerja ya, kayak misalkan ini buka rekening, bukanya kata kerja. Nah, antara use case buka rekening dengan use case catat data pribadi, ini adalah association antar use case. Pilihannya associationnya kalau nggak include extends. Nah, sekarang kita lihat apakah catat data pribadi ini harus dilakukan sebelum buka rekening. Iya, maka tanda panah include mengarah ke sub use case, yaitu apa yang harus dilakukan dulu sebelum membuka rekening. Maka lambangnya adalah garis panah putus-putus dan panah terbuka ke arah sub use case, dan ada
tulisan include di atasnya. Penulisan include-nya seperti ini ya. Jadi ada kata-kata include dengan diapit dengan 2 kurung segitiga ya, kurung. Sama seperti yang ini aktornya tidak tercapture, mohon maaf. Ini contohnya use case-nya adalah register for course. Kemudian ini maintenance curriculum. Nah, sebelum bisa melakukan sistem ini, sebelum masuk ke sistem ini, itu dia perlu login validation ya. Jadi sebelum melakukan register for course sama maintain curriculum, maka perlu adanya login validation sehingga ini include. Bu, apakah boleh satu use case menjadi 2 include dari 2 use case lainnya? Boleh. Ya, seperti apa? Seperti ketika kalian memasukkan kartu ATM ya. Kalau di BCA itu kita harus masukin berkali-kali PIN. Sehingga kalau kita mau informasi saldo atau tarik tunai, pertama masukin PIN. Maka memasukkan PIN itu menjadi include dari action tarik saldo, misalnya tarik tunai ya, tarik ini ya, tarik dana kita di ATM gitu. Kemudian kalau kita mau cek saldo pun juga kita diminta untuk memasukkan PIN lagi ya, ini kalau di ATM. Jadi memasukkan PIN itu bisa menjadi use case include dari kegiatan tarik tunai sama misalnya untuk cek saldo seperti itu ya. Jadi apa yang harus dilakukan kalau include ini required atau harus dilakukan sebelum satu kegiatan sistem lain. Ya, penulisannya kurang lebih seperti ini. Nah, ada satu lagi yang tadi kita bahas adalah association antar use case ya. Yaitu yang kedua adalah extends. Extends ini adalah perluasan dari use case jika kondisi memerlukan syarat tertentu. Ya, contohnya adalah seperti ini, buka rekening dan buka deposito. Tidak selalu orang buka deposito saat dia buka rekening. Sehingga dia use case buka deposito menjadi extends dari buka rekening. Tidak selalu. Contoh misalnya kita mau di ATM gitu, kita mau mengganti PIN. Kan tidak selalu kita mau mengganti PIN. Jadi ganti PIN bisa jadi extends dari tarik tunai di ATM. Bisa jadi seperti itu. Atau cetak struk ya. Cetak struk di ATM itu bisa jadi tidak harus dilakukan untuk si use case atau kegiatan tarik tunai di ATM. Jadi menggunakannya extends. Nah, extends ini digambarkan dengan tanda panah terbuka dan mengarahnya kebalik dengan include tadi. Kalau tadi include, dia mengarahnya ke yang harus dilakukan dulu. Ya. Kalau di extends, dia tanda panahnya arahnya ke yang parent-nya. Ya, ke yang parent-nya. Dan ini dilakukan digambarkan secara vertikal untuk extends-nya. Ini ya. Contoh yang perpustakaan, petugas dia menerima pengembalian buku ya, kemudian menagih denda. Kan tidak semua ditagih denda. Kalau dia tidak terlambat dia tidak ditagih denda, tapi kalau dia terlambat baru ditagih denda. Jadi ada kondisi atau syarat tertentu yang dipenuhi gitu ya. Jadi penggunaan extends ini tidak harus. Kalau tadi use case itu harus dilakukan. Menagih denda, kemudian arah panahnya adalah yang ke parent, putus-putus, dan penulisannya extend seperti ini. Baik, kemudian setelah aktor, use case, dan association, maka ada lagi generalization atau inheritance antar use case. Generalization atau inheritance digambarkan dengan semua garis berpanah tertutup pada salah satu ujungnya yang menunjukkan lebih umum. Panahnya seperti ini ya. Gambaran generation inheritance antar use case secara vertikal dengan inheriting use case di bawahnya si base atau parent use case. Dia dipakai ketika sebuah ada keadaan atau perlakuan khusus. Contoh ini tadi. Nah, kalau tadi buka deposito menjadi extends dari buka rekening, dia bisa jadi menjadikan sebuah inheritance tergantung sudut pandangnya, ya.
kalau kita mau buka deposito itu menjadi sebuah kegiatan baru yang dipisah, ya, maka ini menjadi inherit. Ya, tergantung sebuah keadaan sendiri atau perlakuan khusus. Artinya, si buka deposito ini diperlakukan bukan sebagai perluasan extends, tapi ada kegiatan sendiri gitu. Nah, kalau antar aktor, generalization atau inherit antar aktor secara vertikal dengan inherit actor base di bawahnya. Contohnya ini, dia punya student sama international student. International student adalah part of student. Ya. Nah, si student dia mengenroll student ini masuk ke program, ya. Dimana masuk ke program ini ada kegiatan dia enroll ke seminar. Maka untuk menjadi seorang mahasiswa dia harus mengikuti seminar-seminar sehingga enroll seminar ini menjadi include. Ini harusnya putus-putus ya garisnya ya. Nah, kemudian enroll international student pun ini tidak harus dilakukan. Kalau seminar ya selama menjadi student siswa dia harus mengikuti seminar gitu. Nah, kalau international student dia tidak harus menjadi international student sehingga ini menjadi extends. Nah, kalau dia menjadi keluarganya masing-masing itu udah pasti sehingga dia inherit dengan generalization dengan si enroll family member gitu. Nah, seperti dengan use case, maka si actor dengan actor juga bisa menggunakan inherit atau generalization. Ya, dia part of jadi student sama international student. Nah, international student ini nanti ada actionnya sendiri lagi ya, modulnya berbeda lagi. Ya, dilambangkan dengan tadi panahnya tertutup ya, nggak terbuka. Dan itu secara vertikal. Baik. Nah, ini contoh generalization atau inheritance antar aktor dengan use case. Dalam make new appointment atau bikin perjanjian baru di rumah sakit atau di dokter, maka dia ada extend update patient information. Kalau ada perubahan alamat, perubahan nomor telepon, maka dia ada update patient information-nya, maka dia extends ke sini. Ya. Kemudian dari make new appointment ini dia bisa menjadi make old patient appointment atau new patient. Anda pasien lama atau pasien baru. Kalau pasien baru, maka si patient ini ada inheritance ke new patient. Kalau dia patient lama, maka dia inheritance ke old patient. Nah, kemudian ada tadi yang opsional adalah sistem boundary boxes. Sistem boundary boxes ini memang opsional, artinya tidak diwajibkan ada dalam sebuah use case diagram. Dalam sebuah use case diagram tadi kita bahas yang harus ada adalah aktor, use case, dan relations. Ya, relation itu bisa garisnya aja antara aktor dengan use case atau antara use case dengan use case ya, bisa include, bisa extends. Kalau sistem boundary boxes, dia digunakan apabila memberikan beberapa alternatif sistem yang bisa dijadikan pilihan. Digunakan dengan kotak di sekitar use case. Jadi misalnya dalam satu use case diagram ada beberapa aktor yang terlibat, nah tetapi kegiatannya dipisahkan. Nah, sehingga dikotakkan seperti ini ya. Customer search for items, place order ini dikotakkan pertama. Artinya dia menjangkauan sistem pertama, modul pertama untuk seperti ini aja. Jadi untuk search for item sama place order. Nah, kemudian ada lagi tambahan untuk rilis yang kedua, dia ditambahkan obtain help. Kalau dia membutuhkan bantuan akan dihubungkan ke customer support. Ya. Nah, ini kita lihat bahwa di sebelah kanan ada aktor juga yang biasanya kita sebut dengan aktor pasif. Aktor pasif itu biasanya yang menerima informasi. Contoh customer dia yang memberikan informasi, saya butuh bantuan, obtain help. Maka yang membantu adalah si customer support. Ya. Jadi aktor utamanya sebelah kiri si customer yang berinteraksi dengan apa yang dilakukan sistem, obtain help. Kemudian yang menerima informasi adalah customer support berada di sebelah kanan.
gitu ya. Kemudian sama juga seperti yang tadi rilis 1, rilis 2. Di sini ada time, kemudian submit taxes atau pajak ya. Kemudian ini petugas pajaknya tax authority ya. Ini opsional. Baik, itu saja materi untuk use case diagram. Selanjutnya mungkin ada beberapa latihan dan tugas. Selamat berlatih dan selamat mengerjakan. Terima kasih, selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya, sehat selalu, salam budi luhur.